Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama Jawan kelas 4A. Ini saya akan membuat tugas sains data, yaitu tentang nah ini tentang machine learning. Nah, ini yang pertama yaitu kita harus membuat ini nih, PIP install Pandas atau deep learning. Nah, di sini gunanya untuk biar supaya kita bisa menjalankan machine learning tersebut. Lalu untuk ke bagian kodenya yaitu di sini import pandas yaitu aspd. Lalu di sini ada bagian promnya, from sklearn itu dataset, lalu kita import yaitu buat iris. Lalu di bawahnya ada model selection, uh, bagian bawahnya lagi example, lalu uh, matrix. Nah, di sini ada penjelasannya yaitu import pandas ASPD, yaitu mengimport library pandas, disingkat PD, yaitu untuk mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk tabel, yaitu data frame. From sekian dataset import atau ini load iris, yaitu mengambil data simple bawah yaitu dataset iris, yaitu data karakteristik untuk digunakan sebagai bahan latihan. Lalu yang bagian model selection yaitu di sini berfungsi untuk mengambil data jadi dua bagian, yaitu data untuk melatih AI atau training dan data untuk menguji performa AI atau testing. Lalu bagian matrix, bagian unstable itu di sini untuk mengambil algoritma random seperti forex, yaitu model machine learning yang digunakan untuk mengklarifikasi atau menebak kategori data. Lalu di bagian yang matriksnya yaitu mengambil alat evaluasi untuk mengukur seberapa akurat dan tepat performa mode AI dalam menebak data. Lalu yang pertama di sini saya membuat yaitu dataset, yaitu loadnya, yaitu di sini saya menggunakan dataset bawaan skicit layer, yaitu tentang bunga iris. Nah, di sini menggunakan iris, load iris, yaitu lalu menggunakan data fitur menjadi data frame pandas agar mudah dilihat. Di sini ada data frame-nya, itu iris data, kolom iris, lalu fitur numbers, itu lalu mengambil data target, itu misalnya tabelnya 0 sama dengan setosa, lalu 1 sama dengan color, dan duanya seperti Virginia. Lalu kita di sini lalu kita print 5 data pertama yaitu fitur bunga, lalu print lagi target spesies bunganya. Nah, di sini ada outputnya yaitu di sini ada keterangannya. Langsung bagian penjelasannya yaitu di sini yang pertama iris slot ini itu untuk mengambil seluruh paket data bunga iris yang terdiri dari karakteristik fisik dan nama spesiesnya dari library sklearn. Lalu yang bagian data frame-nya
itu mengubah data karakteristik fisik bunga seperti panjang dan lebar kelompok menjadi bentuk tabel rapi agar mudah dibaca manusia. Lalu di bagian iris targetnya yaitu mengambil label atau jawaban jenis spesies bunga yang mewakili oleh angka 0 untuk kosak, lalu 1 untuk versicolor dan 2-nya untuk Ferdinand C. Lalu di bagian Excel-nya ini menampilkan 5 baris pertama. Nah, dari tabel karakteristik bunga untuk mencegah data yang sudah tak masuk dengan benar. Lalu Prinnya 5 ini menampilkan tabel 5 di sini nih. Prinnya 5 ini untuk menampilkan tabel 5 tabel pertama kategori spesial yang bersesuaian dengan 5 baris dengan data fisiknya. Lalu di sini yang kedua membagi data, yaitu membagi data 80% untuk pelatihan training itu dan 20% untuk menguji tes. Ini yang bagian extract, lalu di bagian extest, extract, y-test. Nah, di sini itu untuk memotong seluruh secara acak membagi dua, yaitu test size sama dengan 0,2. Artinya 20% data disimpulkan untuk uji tes. Lalu data otomatis 80% sisanya digunakan untuk lalu di sini dan secara otomatis 80% sisanya digunakan untuk latihan training, yaitu random stats itu sama dengan 42 berfungsi sebagai kunci agar pembagian data selalu sama setiap kali kode dijalankan. Lalu di bagian ekstranya itu wadah yang menampung data karakteristik fisik bunga yang sudah dipecah 80% untuk latihan, 20% untuk ujian. Lalu extractingnya wadah untuk menampung target atau jawaban jenis spesies bunga yang dipecah berpasangan persis dengan extracting dan XS. Lalu di bagian print kita jumlah data latihan ini yaitu untuk menampilkan jumlah total baris data yang masuk ke data latihan dan data pengujian untuk memastikan proporsinya sudah benar, misalnya 120 data latihan dan data uji dari total 150 data. Lalu bagian 3 itu membuat atau melatih model training. Ini modelnya itu yaitu untuk random forest classing first. Nah, di sini gunanya untuk menggunakan algoritma. Lalu pengaturan ya sini artinya untuk membuat 100 pohon keputusan di dalam untuk melakukan penggunaan secara voting atau saat menembak data. Lalu di bagian model yaitu memproses pelatihan model. Di tahap ini AI bisa membaca karakteristik fisik bunga ekstrem lalu beserta kuncinya. Di sini jawabannya yaitu untuk mempelajari pola terhubung di antara kedua agar menjadi pintar. Lalu di bagian 4 di sini pengujian model yang dimana AI untuk menebak untuk memprediksi jenis spesies bunga berdasarkan data karakteristik fisik bunga yang ada di data ujian. Lalu di sini menghasilkan tebakan atau prediksi jika kemudian disimpan ke dalam variabel Gprед, yaitu agar nantinya bisa dicocokkan dengan kunci jawaban yang pasti. Lalu di bagian nomor 5 yaitu evaluasi model. Hal ini untuk menghitung akurasi modelnya.
Nah, di sini lalu menampilkan laporan klasifikasi detail atau precisional recall extractor. Ini um, yang bagian asuransi skornya yaitu untuk menghitung presentase akurasi ya itu membandingkan jawaban asli Y-test dan dengan tebakan AI YPRED melihat berapa banyak tebakan AI yang benar dari total data ujian. Lalu menampilkan laporan performa detail yang mengukur keandalan model untuk setiap spesies bunga lewat 3 indikator. Lalu tingkat kecepatan seberapa banyak tebakan AI yang benar. Lalu di bagian reka tingkat keberhasilan AI dalam menemukan atau mengenali kembali semua sampel dari spesies tersebut. Lalu nilai rata-rata seimbang rata precision lalu dan bagian reka. Baiklah, di sini ada kesimpulan yaitu machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang berfokus membangun sistem agar bisa belajar sendiri dari data. Nah, tanpa harus program secara manual untuk setiap perintah. Lalu berikut adalah di sini ada 3 poin kesimpulan utamanya yaitu cara bekerja yaitu berbeda dengan pemrograman konvensional dan di mana manusia memberikan aturan dan data untuk mendapatkan hasilnya. Pada machine learning kita memberikan data dan hasil agar komputer bisa menemukan aturan atau polanya sendiri. Lalu alur kerja standar yaitu proses ML yaitu selalu mengikuti siklus pengumpulan data, pembersihan data atau disebut processing, yaitu lalu pengambilan data atau train test split, lalu pelatihan model training itu pengujian atau evaluasi testing. Intinya dari evaluasi model ML yang baik bukan yang hanya hafal data latihan, melainkan model yang dimiliki akurasi tinggi dan mampu menebak dengan benar saat diberikan data baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kemampuan generalis atau bisa disebut kemampuan generasi. Baiklah, begitu saja penjelasan machine learning dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.